Bab 941. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, itu adalah panas yang dapat membakar segalanya. Semua orang menatapnya dengan kegilaan seorang fanatik. Dia tidak tahu banyak tentang itu, tetapi semua orang melihatnya sebagai penyelamat kerajaan El, keberadaan legendaris yang mengejutkan semua orang. Baru saja, dia telah membunuh di hadapan semua orang. Itu adalah dewa, keberadaan abadi dengan kekuatan tertinggi. Tidak ada yang mengerti bagaimana Richard telah membunuh penguasa keserakahan dengan satu serangan. Itu tidak masalah. Dia adalah pemenangnya. Itulah yang penting. Dia telah memenangkan kemenangan terakhir dalam menghadapi ancaman para dewa. Penaklukannya memberi kota singa masa depan, kerajaan El, dan seluruh pesawat. Ini membuat semua prajurit kewalahan. Air mata mengalir di mata beberapa pria, wanita, dan anak-anak. Penguasa Richard, Lorena menatap sosok heroik di hadapannya. Senyum di wajahnya secerah kembang api. Richard memenuhi janjinya dengan cara yang tidak diprediksi siapapun. Penguasa keserakahan adalah dewa jahat dari jurang. Dia adalah iblis yang menakutkan yang namanya saja bisa membuat banyak orang gemetar. Richard memenggal kepala penghancur jiwa yang biadab ini. Lorena telah melihat semuanya. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan sekarang, dia masih linglung. Richard tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah dewa. Tapi itu lebih seperti dia adalah dewa. Kehangatan kerumunan mengelilingi Richard. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia berbalik, dan berbisik kepada Lorena di sampingnya. Dia akan melangkah maju dan menepuk bahu Tundel. Richard melepas mahkota perak di bawah tatapan bingung sang putri muda. Kemudian, tatapannya berubah serius. Suaranya bergema di seluruh kota singa. Yang mulia, saya telah memadamkan Duke Darah yang mengamuk dan para pengkhianat di belakangnya. Keluarga kerajaan dari kerajaan El telah mengambil kembali kemuliaan, kekuatan, dan otoritasnya. Terompet kemenangan bergema di langit. Harapan dan cahaya bersinar di setiap sudut kerajaan El. Mulai hari ini dan seterusnya, kerajaan El akan menyambut era baru. Yang mulia, Anda akan menjadi penguasa era baru ini. Nada suaranya terdengar sakral dan hikmat saat dia berbicara. Atas nama penguasa Twilight City, aku memahkotaimu sebagai ratu baru kerajaan El. Ia selesai berbicara, dan energi putih keperakan melonjak dari Lorena di belakangnya. Bayangan Tundel muncul di langit sesudahnya. Seluruh kota bisa lihat setiap gerakannya. Tundel tertegun sejenak. Ia menatap tatapan gila para prajurit di tembok kota dan segera memahami niat mereka. Ia dengan gembira menatap sosok di hadapannya, menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk kepada Richard di hadapan semua orang. Nada suaranya terdengar penuh hormat dan taat. Penguasa Agung Lord Richard, merupakan suatu kehormatan bagi saya dan kerajaan El untuk menerima pengangkatan dan penobatan Anda. Saya bersumpah demi jiwa saya untuk melindungi setiap warga El. Semoga para dewa dan dewi memberkati kerajaan El. Tatapan Richard tampak serius saat ia mengenakan kembali mahkota perak di kepalanya. Upacara penobatan sementara itu sederhana. Richard baru saja melepaskan mahkota dan mengenakannya lagi. Namun, penobatan ini dilakukan setelah kematian para pemberontak dan dewa. Itu lebih bermakna daripada istana yang megah, indah, dan mewah yang diselimuti bunga dan permata. Semua orang merasakan aura suci saat Tundel memiliki mahkota. Dia tidak hanya menjadi ratu pertama kerajaan El, tetapi juga karena Lord Richard, makhluk perkasa yang membantai para dewa, telah memahkotainya. Tundel merasakan rasa ortodoksi yang tak tertandingi. Para pemain, di antara kerumunan yang telah berjanji setia kepada kota singa merasakan perasaan campur aduk saat mereka melihat pemandangan ini. Mahkotai ratu, perilaku mulia dan agung macam apa ini? Ada puluhan miliar pemain, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain King Qiu, bukan? Mereka masih mencari pengakuan kota singa dan meminjam kekuatan penduduk asli. Pihak lain telah menobatkan seorang ratu atas namanya. Terlebih lagi, ini adalah ratu pertama dalam sejarah kerajaan El. Sekarang, mereka sekali lagi merasakan kesenjangan antara mereka dan Richard. Status mereka sangat berbeda, meskipun mereka memasuki era cemerlang pada saat yang sama. Pada saat ini, satu tatapan dari pihak lain dapat menentukan nasib mereka. Richard membantunya mengenakan mahkota. Dia berbalik untuk melihat sekeliling. Semuanya tunduk pada Ratu Tundel. Sebuah suara yang tidak diragukan lagi bergema di seluruh langit.
Baik prajurit di tembok kota maupun penduduk di belakang tembok kota berdiri pada saat ini. Mereka menghadapi bayangan di atas kota singa. Mereka dengan hikmat meletakkan tangan kanan mereka di dada dan berlutut dengan satu lutut dengan kepala tertunduk. Mereka membungkuk dengan sangat khusyuk. Yang mulia, warga El mengirimkan salam paling mulia kepada Anda. Puji Ratu Tundel. Tundel berbalik dan melihat semua prajurit berlutut di hadapannya di tembok kota yang sebagian besar telah dihancurkan oleh raging Blood Duke. Para Transcendent Emily dan Lorena sedikit menundukkan tubuh mereka ke dada untuk menunjukkan rasa hormat. Hanya Richard yang berdiri di sampingnya. Adegan ini menyebabkan emosinya berfluktuasi. Dia menoleh ke arah Richard. Penguasa Agung Lord Richard. Tatapan itu melelehkan matanya. Nada suaranya sangat lembut. Richard tersenyum. Yang mulia, sekarang panggil rakyatmu sebagai ratu. Jantung Tundel berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Richard dengan hikmat. Kemudian, dia berbalik dan menatap pasukan. Mereka tetap berlutut di hadapannya. Orang-orang El, prajurit heroik, silakan berdiri. Para prajurit perlahan berdiri dan menatap hantu di langit dengan mata membara. Dia tidak bisa menahan rasa gembira, dan nadanya tiba-tiba terdengar melengking. Kita menang. Kita telah merebut kembali kerajaan El dari tangan para pemberontak dan dewa-dewa jahat dari jurang maut. Kita mengambil kembali harapan dan cahaya. Kata-katanya menyala seperti api di tumpukan kayu yang terbakar. Kata-katanya seperti bensin. Seluruh kota singa meledak. Sorak-sorai begitu keras sehingga hampir menjungkir balikkan dunia. Semua orang mengeluarkan suara paling keras mereka untuk melampiaskan kegembiraan mereka yang menggembirakan dan emosi yang terpendam. Kemenangan ini terkait dengan kelangsungan hidup kerajaan El dan alam El. Para iblis muncul, dan perang ini bukan lagi pertempuran antara keluarga kerajaan El dan para pemberontak, melainkan perang antara El dan jurang. Itu adalah pertempuran antara yang tertib, baik, dan jahat. Mereka berperang melawan musuh bebuyutan, membalikkan keadaan di bawah segala macam kemustahilan, dan memperoleh kemenangan akhir. Ini sudah cukup untuk membuat siapapun mabuk dan gila. Tundel menatap para prajurit dan penduduk yang gelisah. Emosi memenuhi suaranya. Dia terdengar kuat. Nenek moyang saya membangun kerajaan El di atas reruntuhan. Selama ribuan tahun, dari generasi ke generasi, keluarga kerajaan El menjaga celah jurang dan melindungi ribuan orang. Kami membayar harga yang sangat besar dan menyakitkan, tetapi itu semua sepadan karena orang-orang saya bisa hidup selamanya. Melindungi orang-orang El adalah tradisi keluarga kerajaan El. Itu juga merupakan misi dan tanggung jawab keluarga kerajaan El. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan membawa kemuliaan leluhur saya dan memikul tanggung jawab untuk melindungi semua warga El. Aku berjanji kepada semua orang bahwa selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan jurang menginjak-injak kerajaan El lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan kelaparan dan kemiskinan mengganggu rakyatku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertak dan mempermalukan rakyatku. Kata-katanya yang kuat menyebabkan sorak-sorai memanas berkali-kali. Pada saat ini, eselon kota singa saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Kerajaan El menyambut ratu pertamanya. Dia adalah seorang ratu yang lahir dari perang dan darah, seorang penguasa yang dimahkotai oleh keberadaan yang agung itu. Dia akan memiliki otoritas tertinggi di kerajaan El. Dia mendapatkan kembali ketenangannya, dan suaranya bergema di langit lagi. Lord Richard akan menjadi pangeran El mulai hari ini dan seterusnya dan akan memiliki semua kekuatan seorang raja. Aku bersumpah demi jiwaku bahwa kerajaan El akan selalu menjadi pilar terdekat dan paling dapat diandalkan Lord Richard, baik sekarang maupun di masa depan. Orang-orang El, tolong dukung pangeran kita. Semua orang merasa semuanya sempurna saat mendengar ini. Itu membuat suasana semakin bersemangat. Hidup Tuan Richard, puji Tuan Richard. Semua orang menyatakan dan menyambut Pangeran El yang baru. Dia telah melestarikan El Plain dan sekali lagi di bawah kekuasaan keluarga kerajaan El. Semua ini adalah rasa terima kasih terhadap keberadaan yang hebat itu. Belum lagi pihak lain baru saja membantai dewa. Gengsi Richard di hati orang-orang kota singa memuncak setelah kematian penguasa keserakahan. Apalagi seorang pangeran. Tidak akan ada masalah bahkan jika dia ingin menjadi raja. Tundel selesai berbicara, dan Richard mendengar pemberitahuan yang familiar. Ding gelombang Anda telah memperoleh kemenangan gemilang di El Plain. Anda telah menyingkirkan pengkhianat keluarga kerajaan El, adipati darah yang mengamuk,
dan membunuh dewa jahat dari jurang, penguasa keserakahan. Anda telah menerima 2 juta poin pengalaman. Ding gelombang karena penampilan luar biasa Anda di hadapan miliaran penguasa daratan Grace dan tindakan Anda membantai para dewa, reputasi Anda telah beredar di era cemerlang. Para pemimpin dari semua faksi utama telah mendengar nama Anda. 11 poin universal, 16 poin, ras bawah tanah. Ding gelombang 11 karakteristik aktif tingkat mulia. Ding gelombang Anda telah menjadi pangeran kerajaan L dan memiliki kendali langsung atas kerajaan L. Tingkat mulia Anda di L telah meningkat menjadi 30 poin. Legenda Raja, setiap perintah Anda di kerajaan L akan memberikan dampak yang luar biasa. Anda dapat langsung merekrut pahlawan dan pasukan manapun di kerajaan L. Moral musuh akan turun ke 0, dan peluang pemberontakan dan mundur untuk bergabung dengan Anda tinggi. Ding gelombang kamu telah mengambil langkah pertama yang solid di Plane Explorer. Kamu telah berhasil menaklukkan sebuah plane dan memicu Glorious Quest Plane Conqueror. Kamu akan mengaktifkan Plane Conqueror yang agung setelah invasi 10 plane. Richard melihat pemberitahuan sistem beberapa kali. Dia tersenyum. Musim panen selalu begitu menyenangkan. Poin-poin agung universalnya telah melonjak hingga 11 poin. Itu mengaktifkan atribut reputasi yang sebelumnya dimilikinya terhadap Dungeon Rache. Richard dapat dengan murah hati memperoleh poin-poin agung universal dari era cemerlang, jika dia dapat menggunakannya dengan baik karakteristik raja yang agung bahkan lebih dilebih-lebihkan. Itu tidak lebih lemah dari otoritas raja. Itu tidak diragukan lagi akan memudahkan Richard untuk menangani L-Plane. Suasana yang semarak di Lion City berlangsung. Hingga hari kedua, tanggal 6 Februari. Orang-orang yang bersukacita membanjiri jalan-jalan dan gang-gang. Pasukan tidak berhenti sementara penduduk merayakan. Sebagian besar wilayah El masih di bawah mantra dan teror Raging Blood Duke, meskipun Richard telah membunuhnya. Raging Blood Duke telah membawa sebagian besar pasukan El ke Lion City karena dia ingin mengubah mereka menjadi iblis. Namun, beberapa dari pasukan itu tetap tinggal. Tundel memimpin pasukan di pagi hari untuk memulai ekspedisi utara. Targetnya adalah ibu kota L. Kekuatan Lion City saat ini cukup untuk mendominasi seluruh pesawat. Richard mengirim Emily dan menyuruh anak-anak kecil melindungi Ratu Baru. Dia tinggal di Lion City. Dia telah berurusan dengan musuh utama, dan situasinya tidak akan berubah dengan Emily di sekitar. L-Plane adalah kerajaan dengan wilayah yang luas. Richard masih akan menghabiskan tenaga dan butuh banyak waktu untuk memulihkan seluruh dimensi. Itu terlepas dari kemenangan mereka. Dia masih butuh waktu untuk mencernanya. The Great Lord paling mengejutkan perhatian Richard. Windsor telah membantu Singa Emas merekonstruksi jiwanya sehingga bisa menggunakan sisa kekuatan penguasa keserakahan. Ia tertidur lelap. Ia bergulat dengan napasnya dan hendak bangun. Ia bangun tidak lama kemudian. Richard berdiri di tembok kota. Dia diam-diam menatap raksasa yang mengesankan di langit. Sayang sekali dia telah melucuti kekuatan Great Lord. Kalau tidak, bos ini akan mulai sebagai dewa setengah. Sekarang, bahkan yang transenden cukup kuat. Namun, panen ini sudah cukup kaya. Richard tidak berharap untuk menaklukkan pihak lain, bagaimanapun juga. Pikirannya berputar liar, perubahan baru tiba-tiba muncul di hadapannya. Singa keserakahan merangkak ke dalam kehampaan. Bulunya tampak keemasan. Ia perlahan berdiri. Para prajurit menjaga kota dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Rasa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Rasa bahaya yang mematikan bagaikan bilah tajam yang ditekan ke tenggorokan mereka. Kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi, dan tekanan melonjak seperti gelombang pasang. Singa keserakahan berdiri. Tekanan meningkat 10 kali lipat. Rambut di pelipisnya berkibar tertiup angin, dan auranya yang ganas berbahaya. Bahunya 6 meter atau lebih, dan panjang tubuhnya 10 meter. Itu memberi tekanan yang mengerikan, meskipun tidak sebesar Alphys. Itu masih bisa membuat orang merasa sangat takut, bahkan saat sendirian. Singa keserakahan itu tampaknya telah terbangun dari tidur panjangnya. Ia berkedip beberapa kali, dan matanya berangsur-angsur menjadi jernih. Singa emas itu berbalik dan segera menemukan Richard. Ia perlahan berjalan menuju tembok kota. Para prajurit di sekitarnya menahan napas saat mereka mendekat, jantung mereka berdebar kencang. Mereka mencengkeram senjata mereka erat-erat. Mereka mencoba mengandalkan bilah tajam itu untuk kenyamanan dan keamanan. Singa keserakahan langsung mendatangi Richard. Tangan raksasa itu berlutut di tanah dengan kaki depan dan kepala tertunduk.
Ia menggunakan metode ini untuk mengekspresikan ketundukan. Tuan, bibir Richard melengkung saat melihatnya. Transcendent, Windsor merekonstruksi jiwa singa keserakahan. Ia masih mempertahankan kekuatannya yang luar biasa. Kratos belum menyelesaikan transformasi terakhir dengan bantuan Duke Darah yang mengamuk. Ia masih memperoleh transendensi. Gelombang darah ini sangat menguntungkan. Richard menenangkan dirinya dan melangkah maju. Pasir di sekitarnya mengembun menjadi belati tajam dan memotong bekas berdarah di ibu jarinya. Ia menekan ibu jarinya di kepala singa emas yang tertunduk. Darah memasuki tubuh singa keserakahan. Perasaan yang familiar mengalir ke dalam hatinya setelah beberapa tarikan napas. Itu adalah kontrak jiwa. Persepsi emosional dan energi jiwa pihak lain semuanya berada di bawah kendalinya. Richard dapat menghancurkan jiwa pihak lain dengan pikiran kapanpun dia mau. Singa keserakahan adalah hadiah dari Windsor. Hanya darahnya yang dapat mengikat jiwanya. Tidak ada orang lain yang dapat membuat singa keserakahan tunduk. Setelah melakukan semua ini, mata singa itu langsung melembut, dipenuhi dengan kedekatan dan ketergantungan. Ia menjulurkan lidahnya yang hangat dan menjilati celana Richard. Ia memiliki tubuh yang monumental dan aura yang ganas. Ia memiliki tindakan yang konyol. Itu membuat binatang transenden ini entah mengapa tampak bodoh dan imut. Richard tersenyum dan menepuk kepalanya. Berbaringlah. Singa keserakahan menggeram dengan suara rendah dan segera merangkak lebih rendah. Richard tersenyum dan duduk di sampingnya. Singa keserakahan segera berdiri dan mendongak ketika Richard duduk. Bulu lembut di pantatnya menjadi bantal yang nyaman. Otot-ototnya menggeliat pantatnya seperti kursi pijat. Perasaan ini sama sekali berbeda dengan duduk di atas naga mayat hidup, Alphys. Itu akan menjadi tunggangan yang mengasyikkan. Richard merasa puas. Dia berbalik dan melihat sekelilingnya, merasa senang. Dia menunggangi singa keserakahan itu naik turun tembok kota. Dia melompat-lompat. Itu membuat para prajurit di sekitarnya ketakutan. Mereka merasa iri. Para pemain yang telah bergabung dengan Lion City melihat pemandangan ini, dan mereka sangat iri hingga hampir meneteskan air liur. Siapa sih yang tidak menginginkan singa emas milik Great Lord? Richard telah membunuh Great Lord, dan meskipun kekayaannya telah lenyap seperti gelembung, panen Kinkyu dari Kinkyu sudah cukup untuk membuat hati orang-orang goyah. Para idiot di forum itu hanya melihat kerugian dan tidak dapat melihat manfaat asli Kinkyu. Untungnya, mereka telah berpegangan pada paha kanan. Panen kali ini sudah cukup bagi guild kecil mereka untuk menyambut gelombang ledakan. Minat jahat memuaskan rasa lapar mereka akan kekayaan dan kekuasaan. Richard menenangkan dirinya dan membuka panel atribut karakter. Barbossa, Great Lion, Hero, level 24. Potensi, melampaui peringkat A. Skill, keserakahan dan keinginan, melampaui peringkat A itu dapat memancarkan aura yang dapat menggoda semua orang. Itu dapat memperbesar keserakahan dan keinginan dalam hati makhluk cerdas hingga 100 atau 1000 kali lipat hingga keserakahan dan keinginan melahap rasionalitas mereka. Pahlawan Beyond Areng lainnya. Mata Richard terbakar. Emas itu bisa menjadi unit bos jika masih di bawah otoritas Great Lord. Tapi itu sudah cukup. Itu adalah Transcendent level 24. Hanya level ini saja yang bisa menjelaskan semuanya, belum lagi hal lainnya. Richard melihat skill pertama, dan dia langsung menjadi lebih tertarik. Keserakahan dan keinginan. Skill ini bagus untuk pertempuran tetapi lebih ganas dalam aspek lain. Terutama rawa busuk. Betapa spektakulernya itu jika dia membiarkan singa keserakahan bekerja sama dengan pohon kuno dewa untuk menggunakan buah yang dapat meningkatkan potensi hidup seseorang untuk memancing di Naga Plain. Dia tidak percaya pesawat itu bisa menahan godaan ganda dari pohon kekejian dan singa keserakahan. Dua keberadaan terbaik tambahan mungkin mempercepat kecepatan kemajuan rawa busuk hingga 10 atau 100 kali lipat. Suasana hatinya langsung membaik. Dia terus membaca Great Lion bukanlah makhluk transenden biasa. Ia memiliki keterampilan seperti Lorena atau Emily, yang dapat menyerang dan melawan musuh mereka secara langsung. Richard melihatnya secara keseluruhan. Ia hanya membayangkan dua kata, keserakahan dan hasrat. Makhluk transenden level 24 ini mengerahkan semua keterampilannya untuk kata ini. Kekuatan terbesar Great Lion adalah membangkitkan keserakahan musuh. Ia dapat memperbesar hasrat batin mereka dan melahap rasionalitas mereka. Singa emas ini tidak dapat mengalahkan Lorena level 23 dalam pertarungan langsung. Ia bahkan tidak dapat menekan Emily level 20.
Potensi Great Lion sebagai pendukung bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kedua makhluk transenden pertempuran ini. Terutama Richard akan meningkatkan rawa busuk itu. Yang terpenting, ini adalah hadiah dari Windsor. Ia mendapatkannya secara gratis. Seluruh kota menyaksikan pertempuran itu. Satu-satunya hal yang dilakukan Richard adalah memprovokasi dan memikat Great Lord ke El. Richard tidak melakukan apapun lagi. Bahkan tidak ada satupun prajurit yang tewas. Ia tidak dapat menahan senyum ketika memikirkan hal ini. Dia mengulurkan tangan dan mengusap bulu singa emas itu. Keserakahan dan keinginan mengubah cambang ini dari jiwa. Orang luar tidak memikirkannya. Pada saat kritis, dia masih bisa menggunakan jiwa-jiwa ini untuk menyerang musuh. Namun, keterampilan ini tidak akan praktis. Bukankah singa itu akan menjadi botak jika dia menggunakan semuanya? Keterampilan unik untuk programmer. Richard menatap singa keserakahan yang agung dan tampan di bawah pantatnya. Dia memikirkan pria botak itu dan memutuskan untuk tidak membiarkannya menggunakan keterampilan ini kecuali saat kritis. Dia menunggangi singa keserakahan selama beberapa putaran dan sangat puas dengan tunggangan barunya. Alvis adalah naga mayat hidup yang bagus untuk bepergian, tetapi lebar sayapnya yang sepanjang 40 meter terlalu luas untuk ditunggangi di kota. Singa keserakahan memiliki tinggi bahu 6 meter dan tinggi 10 meter. Meskipun itu juga raksasa yang menakutkan, itu adalah tunggangan yang cukup bagus di kota. Richard berencana untuk menggunakan Transcendent level 24 sebagai tunggangannya. Para pemain akan memutar wajah mereka atau mati karena cemburu jika mereka tahu. Lalu, apa yang harus mereka duduki? Babi hutan. Richard sedang dalam suasana hati yang indah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu kepada singa emas. Barbossa, apakah kamu tahu di mana penguasa keserakahan menyembunyikan harta karunnya? Singa emas itu menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata dengan suara konyol. Tuanku, penguasa keserakahan tidak pernah memberitahu siapapun tentang harta karunnya. Penghujatan jurang masih membawa aura yang mendebarkan meskipun dia mengendalikan raksasa emas itu. Sebagai bahasa tingkat tinggi, penghujatan jurang memiliki karakteristik universal untuk semua. Itu adalah bahasa yang dapat dipahami semua orang. Richard tersenyum tak berdaya. Windsor bertindak terlalu cepat. Ia ingin menggali lebih banyak hal, tetapi tidak ada peluang. Namun, ia tidak memiliki ekspektasi apapun, dan Windsor juga tidak mengecewakannya. Richard tidak lagi memikirkan masalah ini. Ia menoleh untuk melihat pintu masuk rawa busuk di utara dan menghitung dalam hatinya. Harta karun itu adalah hal kedua. Richard tidak akan mendapatkannya bahkan jika singa emas itu memberitahunya. Ia sudah bisa mendapatkan keuntungan dari panen yang telah disampaikan oleh Great Lord. Kemenangan perang ini menandai masuknya El secara resmi ke wilayahnya. Panennya sangat dahsyat. Pertama, El Plane. Itu adalah pesawat dengan populasi besar. Teknologi, ekonomi, dan sumber dayanya tidak mengalami banyak kerusakan. Kerajaan itu dapat memberikan keuntungan besar bagi Twilight City selama ia dapat mengembangkannya. El Plane sendiri sudah cukup untuk menghasilkan banyak keuntungan tanpa usahanya. Ia mengharapkan banyak usaha yang membuahkan hasil bagi El di dunia bawah tanah. Kedua, Great Lion. Itu adalah level 24 yang luar biasa. Levelnya saja sudah bisa menjelaskan semuanya. Sebagian besar pemain papan atas belum pernah memelihara pahlawan level 15. Level ini akan membuat banyak pemain iri. Richard dapat menggunakan singa keserakahan sebagai pahlawan pertempuran, meskipun singa emas bukanlah salah satunya. Dia bisa jika dia menggunakannya dengan baik. Ketiga, mayat penguasa keserakahan. Itu adalah tubuh ilahi seorang dewa setengah. Kekuatan di tubuhnya tetap ada, meskipun dia telah melucuti kekuatannya. Richard melewati paket ekspansi baru, kebangkitan bulan merah, melahap hujan darah yang memenuhi langit, dan pohon kuno dewa yang telah maju ke level 18. Dia hanya tinggal 2 langkah lagi dari transendensi. Tubuh dewa yang lengkap ini mungkin menjadi kesempatan baginya untuk maju. Terobosan transendensi dapat secara eksplosif meningkatkan kekuatan pohon kekejian. Dia akan memiliki 4 transenden jika itu terjadi. Kekuatan ini tidak akan terbayangkan di antara para pemain. Bahkan pasukan asli yang kuat itu tidak dapat meremehkan mereka. Keempat, ada banyak sekali mayat. Mereka adalah para prajurit yang telah tewas dalam serangan sebelumnya di kota singa atau pasukan yang baru saja berubah menjadi iblis dan berubah menjadi mayat. Pada saat ini,
mereka semua telah menjadi nutrisi bagi rawa busuk. Unit pahlawan tumbuh di rawa busuk, dan kekuatan luar biasa ini telah mempercepat rawa. Tidak akan lama lagi rawa busuk akan melahirkan para pahlawan. Terakhir, dia telah mengumpulkan 11 poin yang mulia. Hal ini mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi itu sangat efektif. Richard telah mengalaminya secara mendalam di dunia bawah tanah. Richard membutuhkan lebih banyak pahlawan untuk mengokohkan fondasinya. Pada titik ini, senyum di wajahnya semakin cerah. Tundel mendapatkan kembali kendali atas seluruh kerajaan L, dan pesawat ini akan berada di jalur yang benar. Dia telah merencanakan serangkaian arah pengembangan untuk L. Masa depan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Richard mendapatkan kembali akal sehatnya dan melambaikan tangan ke tempat kosong di sampingnya. Lorraine, sosok berambut perak, bermata perak, cantik, menggoda dengan aura dingin dan elegan perlahan muncul. "Tuan," Richard berkata dengan ringan saat dia melihat ke arah bangsawan agung vampir yang kuat. Para Tuan Daratan Grace menyebutkan bahwa Obelis adalah area unik yang tersembunyi di tengah L. Seseorang telah menyembunyikan harta karun yang berharga di sana. Kumpulkan pasukan segera dan persiapkan untuk ekspedisi. Lorraine menjawab perlahan. "Bagaimana dengan Yang Mulia Tundel?" Richard melambaikan tangannya. Pasukan L yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Tundel dapat mengatasinya. Nada suaranya terdengar lebih serius saat dia berbicara. "Obelis itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita tidak bisa meremehkannya. Kau bisa kembali ke kastil klan vampir terlebih dahulu setelah kami menghancurkan Obelis itu. Kita tidak tahu kapan dimensi jahat yang tidak diketahui itu akan turun. Begitu dimensi itu terhubung ke kastil klan vampir, kau mungkin tidak punya cukup waktu untuk memurnikan garis keturunanmu." Dia tidak akan mengirim Lorraine keluar dari kastil vampir jika dia tidak membutuhkan seorang transenden untuk mengambil alih L. Jarang sekali melihat hal baik yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa menghabiskan sumber daya. Situasinya akan berbeda jika Twilight City memiliki prajurit yang hebat. Namun, sebelum itu, dia harus menghancurkan Obelis yang telah disorot oleh sistem. Awalnya dia berencana untuk meminjam kekuatan militer L setelah dia memperoleh kekuatan perang ilahi. Namun, beberapa hal yang tidak terduga terjadi di sepanjang jalan. Raging Blood Duke telah membunuh sebagian besar pasukan di L. Selain itu, situasinya belum tenang. Butuh waktu lama bagi Tundel untuk mengumpulkan cukup kekuatan. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Lorraine mengangguk. "Sesuai keinginanmu." Dia segera berbalik dan tanpa ragu mengumpulkan pasukan. Para prajurit yang tersisa di Lion City enggan pergi saat mereka melihat pasukan Twilight City berkumpul dan bersiap untuk keluar. Richard menempatkan pasukan Twilight City di sebelahnya. Itu memberi penduduk rasa aman, meskipun ia telah menaklukkan para pemberontak. Richard hanya meninggalkan Gunther di Lion City. Ia meninggalkan pasukan lainnya. Cacing pasir hampa dapat memberikan dukungan langsung jika mereka mengalami kecelakaan. Kekuatan planar seluruh dunia menjadi jauh lebih lemah ketika penguasa keserakahan mencabik-cabik kerajaan L. Oleh karena itu telah memperpanjang waktu bagi cacing pasir hampa untuk membuka gerbang spasial, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Richard menunggangi singa keserakahan ke rawa busuk melalui celah spasial menuju utara kota singa. Dia harus terlebih dahulu mengaktifkan rencana untuk memelihara rawa busuk sebelum menyerang Obelis. Tidak seorang pun yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan Obelis. Richard tidak bisa menyia-nyiakan penundaan 10 hari atau lebih. Saat dia melewati celah angkasa, bau darah yang kuat menyerbu hidungnya. Itu memberinya indera penciuman yang kuat. Kabut darah sepanjang 30 km menyelimuti rawa. Orang bisa melihat puluhan meter jauhnya sudah kabur. Tanahnya seperti lumpur berdarah. Orang bisa melihat potongan-potongan besar tulang putih mengambang. Itu adalah tanah kematian yang mengerikan. Kewaspadaan menelan mata singa keserakahan. Ia mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Orang-orang di sekitar takut pada monster ganas. Namun, pada saat ini, kabut darah itu berubah bentuk dan perlahan-lahan membentuk sosok manusia. Di lingkungan seperti itu, orang-orang yang menonton ulang adegan itu gemetar ketakutan. Singa keserakahan langsung meledak, dan tekanan yang luar biasa melonjak keluar. Mulutnya yang berdarah telah terbuka maksimal. Richard menahannya dengan satu tangan tepat saat makhluk transenden level 24 itu hendak menyerang. Tidak perlu gugup, rawa ini adalah wilayahku. Otot-otot singa keserakahan yang tegang perlahan-lahan mengendur,
tetapi kewaspadaan di matanya tetap dingin. Kabut tebal bergulung, dan sosok tua yang tembus pandang muncul di hadapan Richard. Tuan Richard, Tai Long, dewa penipuan, menatap sosok yang menunggangi singa emas itu dengan tatapan yang rumit. Richard merasakan tatapan aneh di mata Tai Long. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia Tai Long, apakah Anda menemukan sesuatu di alam naga? Dewa penipuan itu kembali tenang dan terkekeh. Saya telah memperoleh cukup banyak hal beberapa hari ini. Saya baru saja menemukan ras yang cocok untuk menyebarkan keyakinan. Richard menatapnya dengan penuh arti. Namun, dia tidak lagi bertanya. Saya harap Anda dapat memulihkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa jika Anda membutuhkan bantuan. Tai Long berkata perlahan, Tuan Richard, saya bersedia mengambil alih rawa busuk itu untuk Anda jika memungkinkan. Sepetak tanah ini memiliki potensi besar. Itu dapat meledak dengan energi tak terbatas jika seseorang menggunakannya dengan baik. Apakah ini sikap dewa penipuan? Richard menyipitkan matanya. Dia merasakan kehalusan dalam suara Tai Long. Dewa penipuan itu mengungkapkan niat baik. Dewa penipuan pada awalnya hanya setuju untuk membantu Richard menutupi kejahatannya dan tidak berniat menawarkan bantuan saat Richard memanggilnya untuk datang ke rawa busuk. Dia menoleh dan menatap celah spasial itu dengan serius. Kematian dewa, keserakahan, apakah dewa ini melihatnya? Jika memang begitu, itu yang terbaik. Dia berkata dengan penuh arti. Yang mulia Tai Long, masa depan masih jauh. Saya harap persahabatan antara Anda dan Twilight City terus berlanjut. Dewa penipuan itu menatapnya dalam-dalam. Tuan Richard, saya yakin itu akan terjadi. Richard tersenyum dan tidak lagi menyelidiki. Dia segera mengubah pembicaraan tentang bisnis. Pohon kuno dewa dapat menghasilkan buah yang dapat meningkatkan potensi kehidupan seseorang. Saya akan membiarkan pihak lain menempatkan diri mereka di rawa busuk dan menggunakan buahnya untuk memikat pasukan dari pesawat lain untuk saling membunuh. Dia berbicara dan menepuk singa keserakahan saat duduk. Barbossa memiliki kekuatan untuk memperbesar keserakahan di hati makhluk cerdas. Saya akan meninggalkannya di sini untuk membantu pohon kekejian. Saya akan menyerahkan keduanya kepada Anda karena Yang Mulia ingin membantu saya mengelola rawa busuk. Dia berkata dengan penuh arti. Tubuh suci dari Great Lord ada di tanganku. Aku berencana untuk menggunakannya untuk memberi makan pohon kuno dewa setelahnya. Tai Long terkekeh. Lord Richard, tidak perlu menyelidiki. Karena aku telah memutuskan untuk membantumu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Lagi pula, kita punya kontrak. Kata-kata itu tidak mempermalukan Richard. Dia terkekeh sesudahnya. Itu akan menjadi yang terbaik. Richard memerintahkan Great Lion untuk melewati celah spasial di sisi lain dan tiba di Tanah Abadi. Kemudian, dia pergi melalui gerbang spasial Tanah Abadi dan muncul di Tanah Pasir Hisap. Sosok pohon kekejian itu tampak menindas. Itu bergoyang di pasir kuning yang luas. Richard pertama-tama membawa Great Lion kembali ke Twilight City dan memperbaiki jiwanya di altar pahlawan. Kemudian, dia menempatkannya kembali ke Tanah Pasir Hisap. Dia tidak membuang waktu dan hanya menggambarkan rencana mengirim pohon kekejian ke rawa busuk dan memikat musuh-musuh naga plain dengan buah-buahan yang dapat meningkatkan potensi kehidupan seseorang. Pohon kuno dewa itu menanggapi dengan suara teredam. Tidak ada seorang pun dari pohon kuno dewa hingga bawahan lainnya yang tidak mematuhi pengaturan Richard. Tubuh ilahi monumental dari pohon kekejian bangkit dari tanah. Akar kusut menggeliat seperti tentakel gurita. Mereka meledak menjadi debu yang memenuhi langit. Seluruh tanah pasir hisap berguncang. Pemandangan itu masih membuat Richard takjub meskipun dia telah melihat gerakan serupa berkali-kali. Sosok ukuran tubuh yang dilebih-lebihkan akan memberi orang rasa penindasan yang besar tidak peduli bentuk kehidupan seperti apa itu. Kekejian itu menyeret sepetak besar akar. Ia melewati Tanah Abadi dan melangkah ke alam naga. Tai Long diam-diam menatap pohon kuno dewa yang menjulang tinggi itu. Ia tidak lagi mengenal kekuatannya setelah berinteraksi dengan Richard. Namun, seseorang masih bisa menggambarkan Tai Long sebagai orang yang luar biasa jika seseorang melompat keluar dan melihatnya dari sudut pandang pengamat. Beberapa kelompok pahlawan dengan potensi tinggi di bawah transendensi masih ada di sana, belum lagi banyaknya transendensi. Kekuatan di tangan mereka bahkan telah menyentuh alam lain dan bahkan memiliki dewa-dewa kuno sebagai kartu truf mereka. Penguasa daratan Grace baru berada di alam fana kurang dari setahun.
Dewa sejati dengan gelar dewa masih merasakan dampak yang besar, mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dalam waktu setengah tahun, yang berarti ia adalah dewa. Mungkinkah ia mengumpulkan semua ini dengan memulai dari awal jika itu adalah dirinya? Setiap kali ia memikirkan pertanyaan ini, Tai Long akan terdiam. Ia tidak punya muka untuk berbicara di hadapan Richard ketika menyangkut perselisihan. Penguasa keserakahan adalah dewa, namun Richard telah membunuhnya begitu saja. Siapa dia baginya? Bukankah kemampuan memanggil dewa kuno itu menakutkan, meskipun Richard tidak akan melakukannya? Kalau tidak, mengapa para dewa kuno tidak berinisiatif untuk melindunginya? Atau melindungi yang lain? Tai Long membungkukkan punggungnya sedikit setelah dia merenung. Richard tidak tahu apa yang Tai Long pikirkan dalam benaknya. Dia membawa pohon kuno dewa itu langsung ke tengah rawa busuk. Tidak ada orang luar yang menginjakkan kaki di area ini. Tai Long menyegelnya. Richard mengubur bola darah merah tua yang busuk itu di lumpur darah inti rawa. Treebeard, berhenti di sini. Ya, Tuan. Pohon kekejian itu segera berhenti ketika dia mendengar perintah itu. Pada saat berikutnya, akar pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu melingkar dan mengebor ke kedalaman rawa. Gul, 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 gelembung muncul satu demi satu. Daging dan darah yang telah berubah menjadi lumpur terus bergulir. Sosok kekejian itu perlahan-lahan turun. Sesaat kemudian, akarnya tumbuh dengan mantap. Cabang-cabang yang kering tampak seperti tangan mayat yang mengering. Garis-garis tipis berwarna merah darah terlihat samar-samar di celah-celah kulit kayu. Wajah yang ganas dan menakutkan di batang pohon memenuhi pohon besar itu dengan aura yang menakutkan. Pohon kuno dewa itu cocok untuk tempat yang berdarah dan gelap seperti rawa yang busuk. Richard memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa disinilah pihak lain seharusnya berada jika dia menginjak-injak pohon kuno dosa dewa di padang pasir. Tubuh bengkak seperti jubah muncul di kehampaan. Mata kepala di sampingnya membelalak, dan orang bisa melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di dalamnya. Energi di sekitarnya segera menjadi ganas karena kemunculan mayat itu. Ruang berfluktuasi. Wajah pohon kuno dewa yang terdistorsi menatap lurus ke langit. Keinginan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Intuisinya mengatakan bahwa selama melahap pihak lain, ia akan mendapatkan keuntungan besar. Tuan, Richard melambaikan tangannya. Mayat Tuan Keserakahan mendarat tepat di depan Treebeard. Ini adalah mayat Dewa Jurang, makanan yang kuberikan padamu. Musuh kita mengincar kita dengan iri. Aku ingin kau menjadi lebih kuat. Pohon kuno dewa itu mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Suara rendah dan teredam itu membawa kegembiraan yang langka. Tuan, Treebeard tidak akan mengecewakanmu. Puci, sebuah akar melonjak keluar dari rawa dan melilit tubuh Tuan Keserakahan. Itu menarik ke rawa. Sesaat kemudian, aura pohon kuno dosa dewa naik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, lebih dari 10 buah emas kecil tumbuh di cabang-cabang yang layu. Aura unik segera melayang di udara. Itu adalah buah emas. Kekuatan jiwa Treebeard memadatkan buah. Buah itu dapat meningkatkan potensi kehidupan seseorang. Buah itu telah merayu semua bentuk kehidupan. Buah emas itu perlahan matang. Aura yang menggoda menjadi semakin memikat. Tai Long melihat ini, dan energi redup mengalir ke dalam tubuhnya. Aura yang memikat itu melonjak ke segala arah. Sekelompok orang masih bertarung dalam kabut darah dan berubah bersemangat. Tanpa sadar mereka melihat ke suatu arah. Itu seperti orang yang menyuntikkan darah ayam ke dalam tubuh. Semangat mereka meningkat pesat buah emas yang dihasilkan pohon kuno dewa dapat langsung membangkitkan gen ini. Sebelumnya, pohon kekejian dapat memancing di padang pasir kematian karena mengandalkan daya tarik buah emas yang memberdayakan kehidupan. Para prajurit bertempur dalam kabut darah dan merasa gelisah setelah aura membangkitkan ingatan mereka. Banyak prajurit bahkan menyerah dalam pertarungan dan mundur. Dengan pemahaman diam-diam, kemudian, mereka segera mencari aura yang diinginkan jiwa mereka. Namun, kabut darah menghalangi penglihatan mereka dan mengaburkan indera mereka. Mereka hanya bisa mencium aroma buah emas tetapi tidak dapat menemukannya. Itu membuat makhluk-makhluk dari alam lain secara bertahap menjadi terpukul. Richard memiliki rawa busuk. Kabut darah merupakan batasan bagi orang luar, tetapi baginya, itu adalah perluasan persepsi. Dia dapat merasakan pergerakan seluruh area karena kabut darah. Makhluk-makhluk dari alam lain itu sudah mulai berlarian ke segala arah. Semua orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Richard melihat ini, dan bibirnya sedikit melengkung.
Itu baru permulaan. Dia menepuk singa emas itu saat ia duduk. Barbossa, singa keserakahan mengeluarkan geraman pelan. Kekuatan emas samar melonjak dari bulu yang berhamburan ke segala arah seperti gelombang udara. Pecahan-pecahan menutupi seluruh rawa busuk dalam kabut. Pada saat berikutnya, tatapan para prajurit langsung menjadi ganas. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka seolah-olah mereka tidak mau berbagi harta naga dengan rekan-rekan mereka saat melihatnya. Masing-masing memandang semua orang di sekitarnya dengan kewaspadaan dan kebencian. Mengapa mereka semua ingin merebut hartanya? Bajingan terkutuk ini, buah-buah emas tergantung di dahan-dahan yang layu, dan para prajurit ini melihatnya melalui lapisan kabut darah. Buah-buah ini sekitar 30 buah, tetapi hanya 2 atau 3 yang memancarkan aura matang. Kebanyakan dari mereka masih muda dan kecil. Orang bisa samar-samar melihat buah emas dalam kabut darah. Semakin sulit bagi orang untuk melihatnya. Semua prajurit yang melihat pemandangan ini gemetar, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Rasanya seperti seseorang menyuntik mereka dengan darah ayam. Mereka menemukan target mereka. Rasanya seperti jiwa mereka saat ini mencium roti manis setelah rasa lapar selama lebih dari 10 hari menyiksa mereka. Mereka menjadi gelisah. Pasti ada kekuatan yang merasuki para prajurit itu. Mereka berlari ke arah buah emas itu seperti orang gila. Semakin dekat mereka, semakin kuat aura yang membuat mereka merasakan hasrat yang kuat. Buah-buah ini menyulut hasrat di hati mereka. Seekor tauren kekar mencengkeram kapak perangnya erat-erat. Ia menatap manusia kadal yang selangkah lebih maju dan menebasnya dengan ganas. Buah emas telah menarik perhatian manusia kadal itu. Tauren kekar itu memotong tubuhnya, dan darah serta organ dalam berceceran di seluruh tanah. Buah-buahan itu milik para tauren. Raungan hiruk-pikuk itu membangunkan teman-teman manusia kadal itu. Kematian teman mereka membuat mereka marah. Bajingan berkepala banteng ini berani membunuh teman-teman kita. Lagi pula, mereka ingin merebut harta karun itu. Para manusia kadal itu menganggap buah emas itu sebagai milik eksklusif mereka dan meledak dengan niat membunuh. Mereka menyerang tanpa henti. Para tauren setinggi 2,5 meter itu menatap manusia kadal setinggi 1,7 meter. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kurcaci itu. Mereka mengangkat kapak perang mereka dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Pertempuran berdarah segera meletus di daerah kecil ini. Dan ini hanyalah sebuah pemandangan di rawa busuk. Half Murloc, Orc, kurcaci, harpi, manusia, dan manusia babi hutan bertarung untuk mendapatkan buah emas. Puluhan ras, ratusan jenis prajurit, dan puluhan ribu prajurit berkumpul di area pusat. Keserakahan telah melahap rasionalitas di hati mereka. Mereka melihat buah emas saat bergoyang dalam kabut darah. Para prajurit di rawa menjadi gila. Mereka telah menyalakan tong mesiu. Pertempuran 10 kali lebih sengit dari sebelumnya tiba-tiba meletus di rawa busuk. Selain itu, tidak pernah mungkin bagi siapapun untuk segera meredakan ketegangan ini. Waktu telah berlalu dengan cepat. Buah emas muncul kurang dari 2 jam, dan jumlah nyawa yang hilang lebih banyak dari gabungan 2 hari sebelumnya. Rawa busuk menelan mayat yang jatuh ke dalamnya beberapa kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Mayat telah menutupi daging dan lumpur. Para penguasa berbagai bidang mengetahui buah emas ini dan menjadi fokus pertempuran saat perang secara bertahap memasuki tahap yang sangat panas. Beberapa eselon segera mengirim orang untuk menyelidiki setelah mereka menerima berita tersebut. Para pahlawan mengintai dan melihat buah emas menjulang di kabut darah saat mereka melangkah keluar dari celah spasial tanpa kecuali. Aura unik itu membuat mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Para petinggi dari berbagai bidang mengonfirmasi berita tentang buah emas dan memasuki rawa busuk. Mereka juga menjadi gila saat melihatnya dan merasakan aura itu. Seseorang harus menjadi yang terkuat. Itulah sifat setiap makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menahan godaan seperti itu. Dan para eselon yang mengendalikan bidang itu seringkali terjebak di satu level untuk waktu yang lama. Godaan itu sangat memperburuk keinginan yang telah lama mereka tekan ketika mereka menemukan buah emas itu dapat memperkuat mereka dengan murah hati. Sejumlah besar pasukan bergerak keluar dari pesawat masing-masing dengan cepat sesudahnya. Mereka menuju ke arah buah emas itu. Semua orang berambisi untuk memonopoli buah emas itu. Keinginan itu menyatukan sebagian besar pesawat yang terhubung dengan pesawat naga, dan mereka semua adalah orang-orang hebat yang hebat.
Mereka menemukan harta karun ini dapat membuat mereka lebih kuat dan bahkan mengambil kesempatan untuk mengambil langkah penting ke alam yang luar biasa. Siapapun yang menginginkan buah emas itu menjadi musuh orang lain. Pertempuran berdarah dan kejam tiba-tiba pecah di kabut darah. Jumlah mayat yang jatuh di rawa busuk itu berangsur-angsur menjadi berlebihan. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk menghitungnya dengan data. Eselon-eselon itu bahkan telah memimpin pasukan untuk bertempur. Namun, beberapa orang masih tidak dapat menemukan lokasi buah-buah emas itu di kabut darah keesokan harinya. Itu membuat mereka gelisah. Keserakahan di hati mereka secara halus menghilang di depan mayat-mayat itu. Pertempuran berangsur-angsur mereda. Wajar bagi orang yang cerdas untuk membenci kekalahan. Namun, situasinya menemui jalan buntu, dan yang paling matang dari lusinan buah emas yang samar-samar dapat dilihat tumbuh. Itu memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Itu langsung menarik perhatian banyak orang. Satu buah emas telah matang. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak mereka. Segera, medan perang yang telah mendingin secara halus menjadi kacau lagi. Keinginan mereka yang berkuasa untuk memiliki buah emas melonjak hingga ekstrim. Semua penguasa segera mengeluarkan perintah. Temukan buah emas itu dengan cara apapun. Suasana menjadi heboh, dan buah emas yang matang itu jatuh diam-diam ke dalam kabut darah. Pemandangan ini membuat semua orang di rawa busuk itu membeku dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Hasrat di hati mereka memuncak saat ini. Namun, buah emas itu menghilang ke dalam kabut darah. Itu telah memadamkan hasrat hati. Semua orang merasakan kehilangan yang kuat. Apakah hilang? Kemana perginya buah itu? Mereka membelalakkan mata dan berusaha keras untuk melihat buah emas di dahan-dahan yang gundul. Entah mengapa, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka bahkan tidak dapat melihat jejak buah emas itu. Apakah mereka masih akan berjuang keras untuk mendapatkannya? Momentum serangan di medan perang terhenti. Semua orang memiliki pikiran yang campur aduk. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala di langit. Cahaya itu melewati kabut darah dan menerangi seluruh rawa. Semua orang tanpa sadar mendongak. Buah emas yang matang jatuh dari langit. Buah itu jatuh langsung ke tengah medan perang. Para prajurit merasakan aura yang selalu mereka inginkan. Kemunculan buah emas itu menyapu depresi mereka di medan perang. Rasa terkejut dan posesif yang kuat muncul di hati mereka. Tidak ada yang mengalahkan kegembiraan mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Buah emas itu akan jatuh langsung ke rawa saat matang. Itu bertentangan dengan apa yang mereka kira akan hilang. Pasukan di garis depan menyerbu ke tempat buah emas itu jatuh. Penguasa pesawat di belakang meraung tanpa ragu. Adegan itu langsung menjadi berdarah. Ras Tauren, manusia kadal, orc, harpi, dan half murloc yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung dengan sengit. Semuanya adalah musuh kecuali satu jenis. Tidak ada yang tertinggal, dan mereka dengan erat mengacungkan kapak perang mereka. Itu akan mengeluarkan darah setiap saat. Pertempuran yang berkali-kali lebih intens dari sebelumnya meletus di medan perang. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menutupi rawa. Para Tauren adalah yang pertama mendapatkan buah emas yang jatuh. Tetapi para harpi di sekitarnya menghancurkan mereka dalam waktu kurang dari 3 menit. Para orc di sekitarnya menenggelamkan para harpi sebelum mereka sempat merayakannya. Begitu saja, buah emas pertama berpindah tangan beberapa kali. Tidak ada kekuatan yang bisa menahannya lebih dari 10 menit. Seolah-olah hiu telah mencium darah di medan perang dan menerkam dan menggigit dengan liar. Keganasan pertempuran membuat orang tercengang. Tidak sampai 2 jam kemudian buah emas itu akhirnya menemukan pemiliknya, Lizardman Lord. Lizardman Lord level 18 memimpin puluhan ribu pengendara seperti Velociraptors. Mereka dengan mendominasi merobek rintangan di depan mereka. Mereka dengan paksa menyambar buah emas dan menelannya. Lizardman Lord level 18 ini menerobos ke 19 di bawah pengawasan banyak orang di tengah medan perang yang tragis. Adegan ini membuat para prajurit yang kehilangan buah emas menjadi gila. Para penguasa yang ragu-ragu dan tidak berani mengerahkan pasukan mereka memfokuskan serangan mereka di tempat buah emas jatuh. Beberapa pasukan terbang naik ke langit dan mencoba menemukan pohon-pohon yang menghasilkan buah emas. Namun, para prajurit ini melewati kabut darah dan tidak menemukan di mana pohon itu berada. Buah-buah emas yang belum matang itu tiba-tiba matang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat pertempuran di antara berbagai kekuatan semakin intensif. Buah emas matang kedua jatuh dengan cepat sesudahnya.
Para tauren yang telah bersiap dengan baik segera mengerahkan pasukan mereka dan menggunakan cara-cara brutal untuk membantai semua musuh di sekitar mereka dan mengambil buah itu. Setidaknya 30.000 tauren tewas dalam serangan ini, dan jumlah korban dari pesawat lain melebihi 50.000. Kepala suku tauren menelan buah itu di tempat seperti yang dilakukan oleh penguasa manusia kadal. Auranya membumbung tinggi di bawah tatapan semua orang. Kedua penampakan itu membuktikan kemanjuran buah emas itu. Itu juga membuat marah para penguasa lain yang belum mencicipinya. Itu adalah harta karun kita. Bajingan terkutuk ini, kalian semua pantas mati. Yang ketiga, yang keempat, buah emas akan matang setiap beberapa jam. Semua orang di rawa busuk itu berlari liar untuk setiap buah emas yang jatuh. Mereka yang telah mencicipi buah emas itu maju tanpa lelah. Kekuatan-kekuatan ini bahkan berlari lebih gila. Masing-masing terus-menerus tenggelam dalam keserakahan dan keinginan yang tak berujung. Pertama, pohon yang menghasilkan buah emas itu tampaknya tidak ada di alam ini. Para prajurit tidak dapat menemukan jejaknya, tidak peduli bagaimana mereka mencari. Kedua, seiring bertambahnya jumlah prajurit yang terbunuh, kematangan buah emas akan meningkat pesat. Dari sini, orang dapat menyimpulkan bahwa buah emas itu matang ketika mereka menyerap daging dan darah. Mungkin rawa daging dan darah di bawah kaki mereka adalah tubuh utama yang memelihara buah emas itu. Pohon raksasa itu melahap energinya melalui beberapa celah spasial yang tak terlihat. Itu juga dapat menjelaskan mengapa rawa itu menelan prajurit yang mati di medan perang. Beberapa prajurit telah tewas. Mereka semua pasti telah menjadi nutrisi bagi buah emas itu sekarang. Kemungkinan besar pohon kekejian itu memelihara buah emas itu untuk melindungi dirinya dari kabut darah di sekitarnya. Semuanya masuk akal dengan kesimpulan ini. Berbagai alam menemukan segudang situasi nyata. Mereka yang memegang kekuasaan mengeluarkan perintah yang kejam dan berdarah meningkatkan masukan militer. Mengapa tidak membiarkan musuh di sekitar mereka membayar harga yang lebih tinggi jika mayat dapat mempercepat pematangan buah? Para prajurit sangat fokus pada tempat buah emas itu jatuh. Setiap buah jatuh di tempat yang sama setiap kali matang. Itu memberi setiap orang tujuan yang jelas untuk diperjuangkan. Richard adalah dalang di balik layar dan nelayan dengan tongkat pancing. Dia merasa bahwa rawa busuk itu tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyum di wajahnya sangat lebar. Tim yang menggabungkan pohon kuno dewa, singa keserakahan, dan dewa penipuan memiliki efek yang berlebihan. Itu agak di luar dugaan Richard, meskipun dia sudah menduga rencana ini akan berhasil. Efeknya sungguh membahagiakan. Distorsi keserakahan menekan rasionalitas, dan keinginan mendominasi kemauan. Para prajurit mengabaikan berbagai aspek buah emas yang tidak masuk akal. Setiap orang hanya punya satu pikiran, dan itu adalah untuk memilikinya. Selain itu, beberapa dimensi menyerap mereka yang tidak aktif dalam pertempuran di bawah kendali Richard yang disengaja setelah buah emas jatuh beberapa kali. Kemudian, pesawat-pesawat itu mengubah sikap mereka dan berpartisipasi dalam perang dalam skala besar. Itu mengintensifkan medan perang. Rawa busuk itu terasa seperti telah memakan habis-habisan. Fokus juga pada bidang yang tidak banyak berkontribusi selama distribusi. Richard membelai bulu lembut singa keserakahan dengan pandangan main-main. Godaan untuk hanya melihat dan tidak makan akan membuat beberapa orang bersemangat dalam jangka panjang. Inti dari memancing adalah, jika kita membiarkan ikan memakan umpannya. Pohon kuno milik dewa menghitung bahwa sekitar 10.000 orang dapat memadatkan energi dari satu buah emas. Namun, sekarang, ia dapat memanen 90% dari mereka. Tindakan ini juga akan memungkinkan para penguasa tersebut untuk mencicipi buah emas. Mereka akan mengerahkan pasukan mereka dengan segala cara begitu kekuatan mereka meningkat. Mereka menyadari buah emas dapat menghabiskan kekuatan hidup untuk mempercepat kematangannya, dan berbagai faksi besar diam-diam mengirim lebih banyak pasukan. Itu adalah bukti terbaik. Para petinggi di dunia fantasi selalu lebih rakus, dan pada saat yang sama, mereka tidak peduli dengan kehidupan para petinggi. Sebanyak 26 alam telah terhubung ke alam naga. Berbagai jenis makhluk besar dan kecil telah terhubung ke alam naga. Tai Long menjaga rawa busuk tetapi tidak dapat menentukan berapa banyak nyawa yang ada di alam-alam ini. Richard memperhatikan pasukan yang berjumlah 100.000 untuk titik jatuhnya setiap buah emas. Itu membuatnya merasa lebih baik. Ia membelai bulu lembut singa keserakahan dan melihat sosok. Di sampingnya, Yang Mulia Tai Long, situasinya telah stabil.
Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Selama kita mempertahankan ritme, para penguasa pesawat itu akan mengirim prajurit mereka ke rawa busuk untuk menjadi makanan bagi buah emas. Itu tidak terbantahkan, meskipun kata-katanya kejam. Dia tidak punya waktu untuk tinggal di rawa busuk. Pasukan di luar sudah berkumpul, dan dia telah memutuskan untuk menyerang Obelis. Tai Long baru saja akan berbicara ketika ekspresinya terhenti. Dia menoleh untuk melihat ke samping. Tuan Richard, rawa busuk memelihara bentuk kehidupan khusus dan akan segera bangkit. Tai Long selesai berbicara. Aura unik melonjak dari rawa busuk. Bola darah merah busuk yang terkubur di lumpur darah melayang ke atas. Richard melihat sekeliling dan melihat bola darah merah itu sekarang seperti balon berisi darah. Itu mengembang hingga batas yang berlebihan. Diameternya lebih dari 3 meter, dan permukaannya bengkok dan aneh. Itu seperti makhluk jahat bertelur. Di bagian bawah, beberapa benang darah menarik bola darah merah busuk itu. Hal itu menyebabkan bola bergoyang di udara. Richard dapat merasakannya terus-menerus mengirimkan energi ke bola darah merah busuk itu. Bang, 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 bola darah merah busuk itu naik ke udara. Detak jantung yang kuat seperti suara drum bergema di udara. Detak jantung Richard berdering kurang dari 1 menit. Buk, seluruh bola darah merah busuk itu seperti balon yang ditiup. Meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Puci, sosok berdarah mendarat di rawa busuk itu. Itu memercikkan air kemana-mana. Richard melihat ke atas. Monster setinggi lebih dari 4 meter muncul di garis pandangnya. Tubuh bagian bawahnya adalah ular berwarna merah darah, dan simbol-simbol bengkok menutupi sisik-sisiknya yang seukuran telapak tangan. Tubuh bagian atasnya adalah manusia, dan rasa kekuatan yang kuat memenuhi tubuhnya yang kuat. Sederet duri mengerikan tumbuh dari belakang lehernya yang memanjang langsung ke ekornya. Makhluk berdarah itu berdiri tegak. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, membungkuk, dan mengulurkan tangan kanannya ke rawa. Energi berwarna darah yang tak terbatas dengan cepat mengembun di sekitarnya. Beberapa tulang patah dan daging yang belum meleleh mengalir. Ia tiba-tiba berdiri setelah belasan napas, dan trisula berwarna merah darah muncul di tangannya. Kebrutalan dan keganasan memenuhi senjata ini dengan darah, daging busuk, dan tulang. Ditambah dengan penampilan ganas pihak lain, ia memberi orang perasaan bahwa ia adalah binatang buas kuno. Penampilan ini membahagiakan. Ia sangat menyenangkan Richard. Ia jelek, tetapi ia adalah mesin pembunuh. Richard dengan penuh harap membuka panel atribut. Thor, Spear of Slaughter. Unitnya, level 15. Potensi, rank A. Skill, Eternal Slaughter, rank A. Brutal Will, rank A. Swamp Dominator, rank A. Fatal Rage Strike, rank B. Blood Enhancement, rank B. Super Combat, rank B. Dan Blood Halo, spesial. Karakteristik hero, 1. Abadi. Tidak ada yang bisa menghancurkan rawa busuk. Tidak ada yang bisa membantai Anda. Anda dapat menggunakan kekuatan rawa untuk bangkit kembali setelah kematian. 2. Tubuh yang sama. Level dan potensi akan meningkat saat rawa busuk menguat. Itu juga akan menurun saat melemah. Karakteristik ras, pembunuh darah. Atribut semua pembunuh darah akan meningkat sebesar 50% dari prajurit komando yang bangkit dari rawa busuk. Anda juga dapat menggunakan 30% kekuatan Blood Slayer ke tubuh Anda sendiri, batas atas, 3.000 orang. Belenggu rawa busuk, memobilisasi kekuatan rawa busuk dapat memulihkan cedera apapun saat berada di rawa. Pada saat yang sama, ia dapat mengontrol untuk sementara memperkuat pembantai darah di bawah komando Anda atau menyembuhkan bawahan Anda. Deskripsi, pahlawan jahat dari darah dan mayat. Dia kejam dan gila. Keberadaannya hanya memiliki satu arti: membunuh. Richard selesai membaca dan mengangguk puas. Tombak pembantai. Tidak buruk. Itu terlihat sangat ganas. Yang terpenting, level dan potensi pahlawan ini dapat meningkat saat rawa busuk naik level. Saat ini, rawa busuk hanya level 3. Sosok itu dapat maju ke 17 dan lebih tinggi setelah mencapai level 4. Itu dapat menerobos transendensi di level 5. Richard menantikan lebih banyak lagi. Rawa busuk akan mencapai level 6. Pahlawan yang berhubungan dengan rawa busuk ini akan memiliki peluang tinggi untuk maju ke Yang Mulia. Itu mulia, seorang yang mulia yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam fana dari era mulia. Yang berada di level mulia semuanya adalah orang-orang hebat terlepas dari level pasukan asli. Bahkan para dewa pun tidak akan memiliki terlalu banyak bawahan yang mulia.
Richard merenung. Ia melihat sekeliling. Makhluk-makhluk yang bertarung dari alam lain yang tergoda oleh buah emas tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Richard mempertahankan keadaan ini, dan kemajuan rawa busuk akan segera terjadi. Masa depan menjanjikan. Namun, yang membuat Richard ragu adalah bahwa di antara lebih dari 20 alam yang terhubung dengan alam naga, alam miniatur merupakan mayoritas, alam kecil merupakan sepertiga, dan alam berukuran sedang hanya 5. Jumlah mayat dan jiwa yang dibutuhkan untuk naik level berikutnya akan meningkat untuk setiap peningkatan level rawa busuk. Beberapa alam ini mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan naik level mereka dengan tingkat pembunuhan ini. Kita dapat memperluas medan perang ini dan memberitahu lebih banyak alam tentang buah emas jika rencana penangkapan ikan berjalan lancar. Biarkan lebih banyak orang berpartisipasi dalam pesta pembagian harta karun ini. Pertama-tama, seseorang harus membuat kolam untuk memancing. Richard menyebarkan umpan di satu tempat dan menunggu ikan berkumpul. Kemudian, akan menarik untuk menangkapnya. Richard memegang tongkat pancing. Ia menjadi semakin tertarik.